All I can sense is their own fear. Membentengi rumah dari setan. Menempati rumah baru tentu menjadi tantangan bagi penghuni baru rumah tersebut. Terlebih jika rumah tersebut telah lama ditinggalkan penghuninya. Sering terjadi di rumah yang telah lama kosong terdapat banyak godaan-godaan dari makhluk-makhluk halus yang bersarang di rumah tersebut. Tak heran jika rumah yang telah lama kosong banyak dihuni oleh para jin yang banyak menggoda manusia. Pasalnya, seperti yang kita tahu bahwa tempat seperti ini adalah tempat-tempat yang disukai jin. Tempat-tempat apa sajakah yang banyak digemari jin di rumah kita? Pemirsa beriman, kamar mandi adalah tempat yang paling utama akan ditempati jin atau setan. Karena setan menyukai tempat yang lembab, kotor, dan bau. Selain itu, kamar mandi adalah salah satu tempat yang manusia tidak akan beribadah di dalamnya. Karena kamar mandi adalah tempat terlarang untuk sholat dan ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah kamar kosong. Tak jarang di setiap rumah terdapat kamar lebih dari satu, kan? Bahkan terdapat kamar kosong yang sengaja dipersiapkan untuk tamu dan lama tidak ditempati. Namun justru di kamar kosong inilah para jin gemar untuk bersemayam. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamar pertama untuk laki-laki, kamar kedua untuk istrinya, kamar ketiga untuk tamu, dan kamar keempat untuk setan. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan hal ini sebagai suatu yang berlebihan, di mana rumah yang semestinya hanya memerlukan 2 kamar, namun dibangunlah 3 kamar, dan yang 1 kamar dibiarkan kosong. Selain jin atau setan menyukai perbuatan ini, secara tidak langsung, sama halnya menyiapkan kamar kosong ini untuk ditinggali setan. Bukan hanya kamar kosong, bahkan tempat tidur yang lama tidak ditiduri pun akan menjadi tempat setan. Untuk itu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya, lalu hendak tidur lagi di atasnya, hendaklah ia terlebih dahulu membersihkan dengan ujung sarungnya 3 kali, sebab ia tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi di atasnya setelah dia tinggalkan. Hadis riwayat At-Tabrani. Jika kamar dan tempat tidur kosong menjadi sarang jin atau setan, maka jika seisi rumah tersebut kosong atau tidak dihuni, maka rumah tersebut akan menjadi tempat tinggal yang mewah bagi kalangan jin. Terlebih lagi jika rumah tersebut dibiarkan berantakan, kotor, dan lembab, karena tempat-tempat seperti inilah yang menjadi tempat jin bersemayam. Lalu bagaimana cara kita untuk membentengi rumah dari gangguan jin maupun setan? Nah, yang pertama, dengan tidak menjadikan rumah seperti kuburan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim 780, At-Tirmizi 2877. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kuburan sebagai pembandingnya. Antara lain, karena sifat dari kuburan sebagai tempat yang tidak layak untuk digunakan beribadah, dan tentunya kuburan adalah tempat yang disukai setan. Untuk itu kita harus memperbanyak ibadah di dalam rumah kita dengan sholat, memperbanyak baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk senantiasa membaca surat Al-Baqarah untuk melindungi rumah kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya segala sesuatu ada puncaknya atau punuknya, dan puncak dari Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Sungguh setan bila mendengar dibacakannya surah Al-Baqarah, ia akan keluar dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim dihasankan Al-Albani dalam As-Sahihah 588. Kemudian yang kedua, yaitu enggan membaca doa ketika masuk dan keluar rumah. Hal ini mungkin menjadi hal kecil, namun sangat penting bagi kita untuk membiasakannya. Bukan hanya itu, kita juga harus membaca doa dengan menyebut nama Allah ketika akan makan di dalam rumah. Karena dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada orang yang masuk rumah kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam.
Tetapi apabila dia tidak mengingat Allah atau bismillah dan jangan lupa ucapkan salam ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap. Hadis riwayat Muslim 2018, Abu Daud 3765. Dan dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah. Hadis riwayat Bukhari 3304, Muslim 2012. Pemirsa beriman, itulah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk membentengi rumah kita dari godaan para setan yang terkutuk. Semoga cara-cara ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, sehingga kita dapat menciptakan rumah yang dipenuhi dengan rahmat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.